Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ketua PKBM, admin atau operator PKBM, dan teman-teman tutor yang berbahagia. Kita lanjutkan untuk tutor rapor digital kesetaraan. Ya, tadi ataupun kemarin sudah saya sampaikan untuk tutor di menu sekolah atau akses sekolah. Sekarang kita akan mencoba ya membagikan video tutorial diakses wali kelas dan guru ataupun tutor. Nah, masih sama kita menggunakan lembaga PKBM Al Ittihad untuk mempraktekkan video ini atau mempraktekkan tutorial ini. Ini sudah masuk di rapor digital kesetaraan PKBM Al Ittihad. Kemudian kita pilih wali kelas atau guru. Nah, agar nanti di wali kelas sudah ada datanya, ya kita mencoba dulu ya untuk akses guru. Ya, akses guru tadi sudah kita buat di menu sekolah ataupun akses sekolah. Ya, dari masing-masing tutor nanti bisa login menggunakan username dan password yang sudah dibagikan oleh admin atau operator. Nah, kita pilih akses guru ya teman-teman. Pilih akses guru, kemudian tampilkan. Nah, di sini otomatis akan diarahkan ke halaman login guru. Nah, silakan teman-teman gunakan username dan password yang sudah dibagikan ya oleh admin atau tutor. Nah, ini saya menggunakan username tutor 1 dan password tutor 1. Ya, kalau sudah, klik tombol login. Nah, ini halaman dashboard untuk tutor 1. Nah, ini kelihatan ini tutor 1, kode tahun pelajaran dan seterusnya. Ini masih kosong data penilaian, data tujuan pembelajaran dan materi, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, ini kita juga bisa nanti ada pilihan ini data guru ya di data guru. Ini kalau misalkan teman-teman mau melihat username dan password, kemudian mau mengubah, tinggal akses ataupun pilih tombol edit, silakan diubah username dan password sesuai dengan username dan password yang teman-teman inginkan, teman-teman tutor inginkan. Nah, kemudian ini untuk di akses guru ini kita fokus input nilai ya, mulai dari nilai formatif sampai dengan nilai sumatif agar nanti tampil di rapor yang bisa diakses oleh wali kelas. Ini teman-teman ada di menu nilai, kemudian klik tombol penilaian. Nah, di sini belum ada ya, tidak ada rekor karena memang belum saya input untuk nilai dengan menggunakan tutor 1 sesuai dengan username dan password yang dibagikan oleh operator atau admin. Tinggal klik tombol tambah ini teman-teman. Ya, klik tombol tambah. Kemudian silakan cari kode mapel sesuai dengan mapel yang diampu oleh teman-teman. Ini saya contoh, saya mengampu informatika. Ya, kemudian saya masukkan kelas 7, ya, kemudian materi. Nah, ini nanti untuk tombol materi, ya silakan teman-teman klik di data materi, ya, atau di tombol love ini ya teman-teman untuk materi kita pilih. Nah, di sini ada pilihan ya mata pelajaran ataupun materi-materi yang sudah ditambahkan oleh aplikasi. Nah, ini contoh untuk materi kelas 7, misalkan saya masuk di ini teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk tata materinya, kemudian misal lagi di sistem komputer, kemudian satu lagi untuk semester 1 ke jaringan komputer dan internet. Ini ada 3 materi. Kemudian kalau sudah terchecklist semua, kita klik tombol pilih. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya silakan juga teman-teman bisa dipilih dengan menekan tombol love ini ya data tujuan pembelajaran. Silakan tadi saya pilih materi teknologi informasi dan komunikasi. Silakan disesuaikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan materi. Ya, ini bagian-bagian sistem komputer tadi ya, kemudian bagaimana komputer bekerja. Tadi saya juga memilih jaringan komputer. Ini kita pilih ya. Untuk tujuan pembelajaran silahkan teman-teman bisa memilih lebih dari
apa tadi pilihan materi ya. Tadi pilihan materi saya 3, silakan tujuan pembelajarannya bisa lebih dari 3. Ya, salah satu contoh ini jaringan komputer, jaringan lokal dan internet. Ini misalkan konsep jaringan ya, kemudian mendefinisikan eh, jaringan komputer dan lokalnya menggunakan web browser dan seterusnya. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Ini silakan tujuan pembelajaran. Ini karena contoh ya saya pilih 3 juga untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ini fase ya karena paket B ya itu ada di fase D. Ya, ini tadi saya pilihnya kelas 7 maka fasenya di fase D. Kalau sudah silakan klik tombol tambah. Klik tombol tambah. Ini sudah masuk nilai informatika atau sudah menambahkan nilai informatika ya untuk kelas 7 kemudian fase D. Nah, ini masih eh, warnanya merah. Nah, ini artinya belum di-generate ya atau belum dibuat untuk nilai formatifnya. Kita buat dulu teman-teman dengan cara klik tombol formatif yang warna merah. Klik, kemudian di sini otomatis ada notifikasi lembar kerja nilai berhasil dibuat. Kita klik OK. Ini proses generate nilai formatif. Kemudian di sini sudah berubah ya tadi info untuk formatif 0. Sekarang karena tadi dari admin atau operator menambahkan siswa kelas 7 2 anak ya sehingga nanti di sini otomatis berubah formatif 2. Ini artinya nilai formatif untuk 2 siswa atau 2 peserta didik. Nah, kita tinggal klik saja di kolom info formatifnya. Kita klik tombol formatif yang ada angka 2-nya, kemudian di sini bisa teman-teman lihat ini masih kosong untuk formatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya ya kalau karena ini 2, ini silakan teman-teman bisa isi manual dengan menggunakan tombol edit. Tapi saya yakin ya di kelas ataupun di rombongan belajar kelas 7 itu pasti lebih dari 10 ya. Oleh karena itu nanti teman-teman menggunakan fasilitas ekspor impor. Nah, ini di atas formatif. Ini silakan teman-teman klik tombol ekspor Excel. Silakan. Ini tinggal dikasih file name ya atau simpan menggunakan nama yang mudah diingat. Ini karena tadi informatika. Ini nilai formatif informatika. Ya, kemudian ini save as tipenya masih di Microsoft Excel. Kita save saja teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita buka hasil ekspor nilai formatif informatika yang sudah kita unduh. Nah, kita klik nilai formatif informatika, klik yes teman-teman. Oke, kemudian kalau misalnya ada notif protected view, ya kita tinggal klik enable editing saja biar bisa diedit. Oke, inilah untuk template nilai ya, template nilai formatif hasil dari ekspor Excel yang sudah kita buat di aplikasi. Nah, ini ya template-nya ada nilai yang paling penting ya teman-teman dilarang mengubah di kolom nilai, kemudian penilaian ID, ya kemudian NIS dan seterusnya. Nanti fokus teman-teman di kolom ini, formatif 1 sampai 15. Oke, silahkan nanti tinggal dimasukkan nilainya. Ini misalkan formatif 1, 82, 92, ya ini formatif 2, kemudian ini 78, 79. Nah, ini untuk nilai akhir formatif, nanti kita akan hitung melalui ataupun lewat aplikasi saja. Ya, ini nggak usah kita masukkan ya nilai akhir formatifnya. Nilai akhir formatif itu rata-rata dari formatif 1 sampai formatif 3. Ini kita biarkan kosong saja. Oke, kalau sudah tinggal di save teman-teman. Nah, kemudian ini ada peringatan ya apakah akan disimpan dengan menggunakan format yang sama. Ya, tadi formatnya masih web page ya ataupun ini ya, ini web page, maka teman-teman pilih no.
ya agar nanti bisa diunggah di aplikasi. Teman-teman pilih no saja ini. No, kemudian rapor digital. Nah, ini save as tipenya, teman-teman pilih Excel workbook ya. Kemudian di sini kasih nama nilai formatif ya, nilai formatif informatika kelas 7 misalkan ya, kelas 7. Kalau sudah, klik save teman-teman, tombol save. Kemudian sebelum teman-teman impor ke aplikasi, ini ada kolom atau maaf baris 1 dan 2. Nah, ini harus teman-teman hapus dulu agar template nilai formatif ini bisa diimpor di aplikasi. Nah, kita blok saja di baris 1 2. Ini nanti bisa klik kanan atau bisa menggunakan cara lain monggo ya. Kalau saya pakai klik kanan, ini kalau sudah diseleksi atau sudah di rank atau sudah di blok, tinggal diklik kanan, pilih delete. Jangan lupa simpan lagi teman-teman ya dengan Ctrl S atau menggunakan tombol simpan yang ada di Excel. Nah, di save. Oke, kalau sudah kita coba impor nilai formatif, kita kembali ke aplikasi. Tadi kita menggunakan tombol ekspor, sekarang kita pilih tombol impor untuk mengimpor nilai formatif. Klik tombol impor, kemudian pilih berkasnya. Nah, ini tadi ya yang sudah kita masukkan nilainya, kemudian sudah kita ubah format Excel-nya. Ini di nilai formatif informatika 7. Kalau sudah, klik pilih ya nilai formatif, bisa klik 2 kali atau klik kemudian pilih open. Itu otomatis akan terimpor. Nah, di sini notifikasinya berhasil. 2 nilai dari 2 data di nilai formatif informatika 7. Kalau sudah, klik tombol tutup. Nanti refresh otomatis. Nah, di sini teman-teman lihat sudah masuk nilai formatif 1, 2, 3 atas nama Dwi, nilai formatif 1, 2, 3 atas nama Ainun. Nah, tapi karena tadi di Excel untuk kolom nilai akhir formatifnya belum kita isi, secara otomatis di aplikasi juga nol ya atau belum terisi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena di aplikasi itu sudah ada fasilitas untuk menghitung nilai akhir formatif. Caranya, teman-teman tinggal klik tombol hitung nilai yang warna kuning ini, klik hitung nilai, kemudian teman-teman tinggal klik tombol generate rata ya nilai formatif. Ini yang tombol warna kuning. Klik generate, otomatis nanti aplikasi akan memproses. Kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk ya ataupun sudah terhitung nilai akhir formatif yaitu rata-rata dari formatif 1 sampai formatif 3. Gitu teman-teman, itu untuk nilai formatif. Nah, jangan lupa tugas tutor selain nilai formatif ada nilai sumatif teman-teman. Ya, kita klik kembali ya tombol klik kembali ini yang warna hijau. Kita akan mengisikan nilai sumatif informatika kelas 7. Nah, ini di kolom buat daftar nilai ini sumatif masih merah ya. Ini artinya belum di generate. Sama langkahnya seperti generate formatif, kita tinggal klik tombol sumatif yang warna merah. Ini juga di info masih kosong ya teman-teman ya, sumatif 0. Ini masih kosong, belum ada data. Nah, kita tinggal klik tombol sumatif di buat daftar nilai yang warna merah. Kita klik 1 kali. Aktif. Nah, kemudian ini secara otomatis ada notifikasi lembar kerja nilai berhasil dibuat. Kita klik tombol OK. Oke, sudah berubah warnanya menjadi hijau dan info sudah berubah yang tadinya 0 sekarang berubah menjadi 2. Tapi di sini nilai sumatif masih kosong ya karena belum ada datanya. Kita klik sama ya seperti waktu kita akan mengekspor nilai formatif, kita klik tombol sumatif yang ada angka 2-nya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat ya sumatif 1, 2 ini masih kosong semua. Nah, langkah selanjutnya sama ya kita klik tombol export Excel. Kemudian kita langsung save saja teman-teman. Ya ini otomatis file name-nya nilai sumatif kita save. Kemudian kita buka template nilai sumatifnya. Klik
tombol yes, teman-teman, untuk membuka. Dan ini sama, ya kita klik enable editing agar bisa merubah atau mengedit file ini. Di sini silahkan teman-teman isikan ya sumatif 1 sampai 3 karena tadi materi yang kita pilih 3. Nah, ini kuncinya di nilai sumatif agar capaian pembelajaran atau deskripsi pembelajaran itu muncul di rapor siswa atau rapor peserta didik. Teman-teman harus menyesuaikan jumlah nilai sumatif berdasarkan materi yang dipilih. Tadi saya memilih 3 materi, maka saya wajib mengisikan nilai sumatif 1, 2, dan 3. Begitu ya teman-teman, ini di nilai sumatif, itu nanti disesuaikan dengan pemilihan materi pada waktu teman-teman menambahkan nilai. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang sama teman-teman juga dilarang mengubah kolom nilai ID, kode tabel dan penilaian ID di sini ya karena ini sebagai kunci agar bisa diimpor di aplikasi. Gitu teman-teman. Silahkan teman-teman masukkan nilai formatifnya, maaf nilai sumatif ya. Sama kita juga tinggal disamakan ya. Ini bisa berdasarkan daftar nilai yang sudah teman-teman punyai tinggal di copy paste atau yang masih manual juga bisa diinputkan di sini. Ini sudah. Dan untuk STS dan SAS juga kita isikan ya. Ini nilai sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Untuk nilai akhir sumatif ini rata-ratanya juga bisa kita kosongkan ya. Jadi nanti setelah teman-teman mengisi nilai sumatif berdasarkan materi yang dipilih, teman-teman jangan lupa untuk mengisi nilai STS dan SAS ya, sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Nah, ini ada kolom NR1 dan NR2 ini bedanya apa? Nah, ini NR1 nanti ada koma ya 2 digit, kemudian nilai NR ataupun nilai rata-rata rapot, nilai akhir rapot itu nanti yang bulat ya teman-teman. Dan ini juga bisa dikosongkan. Nanti teman-teman yang teman-teman wajib isi itu nilai sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Karena tadi saya memilih 3 materi pada waktu menambahkan penilaian. Dan juga teman-teman mengisikan nilai sumatif tengah semester dan nilai sumatif akhir semester. Ini nanti kalau misalkan sudah komplit sama ya, ini baris 1 dan baris 2 juga kita hapus ya agar bisa diimpor di aplikasi. Pilih baris 1 2, kemudian klik kanan, pilih delete. Kalau sudah, silakan di-save teman-teman. Nah, sama muncul dialog, kita tinggal pilih no karena ini masih file type-nya atau tipe filenya masih web page. Ya, kita akan mengubah menjadi Excel workbook atau Excel 2003 atau 97 ya teman-teman. Kita pilih no ini. No, kemudian masuk ke folder rapor digital. Kita ubah save as type-nya menjadi Excel workbook. Kemudian di sini kita kasih nama nilai sumatif informatika kelas 7. Ini teman-teman sudah ya. Terakhir kita pilih ataupun kita klik tombol save. Ini sudah berubah namanya nilai sumatif informatika 7. Nah, kita coba ke aplikasi lagi untuk mengimpor nilai sumatifnya. Ini klik tombol impor ya teman-teman. Ini sumatif. Klik tombol impor, pilih berkas, kemudian pilih nilai sumatif informatika kelas 7. Klik open. Kita tunggu. Nah, sudah selesai telah diimpor dari dua data dari nilai sumatif informatika 7 XLSX berhasil. Nah, kemudian klik tombol tutup. Otomatis aplikasi refresh seperti biasa. Nah, ini sudah masuk sumatif 1, 2, 3, STS, dan SAS. Kemudian kita lihat lagi untuk NR1, NR2 masih kosong. Ya, nilai akhir sumatif juga masih kosong. Nah, sama.
Kita tinggal klik tombol hitung nilai. Ya, klik tombol hitung nilai, kemudian silahkan teman-teman atur persentase atau prosentase dari masing-masing nilai. Ya, misal 40, 20, 40 atau nilai akhir sumatifnya mau teman-teman besarkan 50%. Ya, kemudian presentasi sumatifnya 30%, presentasi sumatif akhir semesternya atau SAS-nya 20%. Intinya 3 kolom ini totalnya kalau di total itu 100% ya teman-teman. Silakan ya bisa diubah sesuai dengan persentase yang teman-teman inginkan atau berdasarkan kesepakatan di lembaga teman-teman semua ya. Ini contoh 50 30 20 atau 40 20 40 juga sama ya, yang penting totalnya 100%. Ini contoh saja 50 30 20%. Oh maaf, yang STS 20% saja. Ini yang 30% untuk SAS-nya. Kalau sudah, klik tombol generate nilai. Ini otomatis aplikasi memproses atau menghitung nilai sumatifnya. Kita lihat di sini. Nah, ini otomatis dari nilai akhir sumatif sudah ada, ya kemudian nilai rapor 1 juga sudah ada, dan NL2 juga sudah ada. Ini pembulatan ya teman-teman ya, 83 otomatis dibulatkan menjadi 84, 83,00 dibulatkan menjadi 83. Nah ini untuk akses guru atau akses tutor ya teman-teman, mudah kan? Nah di sini tinggal teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngajar lebih dari satu mata pelajaran, nah tinggal tambahkan lagi di menu nilai, kemudian tambahkan di sini, ya misalkan saya juga ngajar PABP misal ya, klik tombol tambah, kemudian pilih PABP, kemudian kelas 7, materinya apa silahkan dipilih teman-teman. Ya, Al-Quran, ini contoh saja 3, kemudian tujuan pembelajarannya juga saya pilih 3 paling atas, ya ini hanya contoh saja teman-teman, kemudian pilih. Sama, fase kita pilih fase D, kemudian tambah. Nanti tinggal prosesnya sama, ya generate nilai formatif, kemudian ekspor formatif, kemudian impor formatif. Setelah itu nanti klik generate sumatif, kemudian ekspor sumatif, impor sumatif. Nanti otomatis akan menambahkan nilai sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman ampu. Itu untuk akses tutor atau akses guru teman-teman. Ya, untuk selanjutnya nantikan untuk video tutorial untuk akses wali kelas. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat teman-teman semua untuk tutor PKBM yang ada di Kabupaten Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.